Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberi kesempatan, diberi kenikmatan, diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama dalam rangka memperlancar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk kali ini, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Semoga nanti kita dalam belajar dapat mendapat manfaat yang sangat luar biasa, baik diri kita maupun dengan orang yang lainnya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, kita mulai. Yang pertama adalah pemahaman pidato persuasif. Di situ ada istilah pidato persuasif. Yang pertama, kita memahami pidato persuasif. Pidato persuasif itu apa sih? Yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan si pendengarnya dengan mengutarakan argumen-argumen atau sudut pandang dari si pembicara. Dalam pemahaman pidato persuasif ada beberapa, yaitu yang pertama adalah jenis, kemudian pengertian, kemudian metode, dan ada kesimpulan pidato persuasif itu. Ya, tadi sudah saya terangkan bahwa pengertian pidato persuasif kembali lagi yaitu yang bertujuan untuk meyakinkan. Intinya sebenarnya si pembicara itu bisa meyakinkan orang yang diajak berbicara atau dengar. Nah, untuk meyakinkan itu mestinya dengan berbagai macam argumen. Ya. Kemudian yang kedua adalah jenis. Jenis-jenis pidato. Ada beberapa hal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama adalah satu, sambutan. Yang kedua adalah pidato pemerintah. Yang ketiga adalah pidato instansi. Yang keempat adalah ceramah. Coba lihat kita satu persatu. Yang pertama sambutan. Kenapa sambutan itu dimasukkan dalam pidato persuasif? Ya karena sambutan itu pembuka yang bertujuan untuk meyakinkan si pendengar. Contohnya ketika ada sambutan kepala desa, sambutan kepala sekolah dalam acara tertentu, ya seorang yang berbicara dalam sambutan itu otomatis untuk meyakinkan si pendengar. Makanya sambutan itu dimasukkan dalam pidato persuasif. Kemudian yang kedua adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan juga termasuk pidato persuasif karena pemerintah ketika berpidato pertanggungjawaban itu bisa diterima dengan sejelas-jelasnya, dengan seyakin-yakinnya bahwa apa-apa yang dipertanggungjawabkan pemerintah itu betul-betul bisa benar. Yaitu contoh pidato pemerintahan itu contohnya ketika pertanggungjawaban kepala negara. Kemudian yang ketiga adalah pidato instansi. Ini hampir sama dengan pidato pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah pidato atau sering dikatakan ceramah atau khotbah. Nah, itu setiap khotbah atau ceramah pasti intinya adalah mengajak meyakinkan si pendengar agar bertujuan apa? Mau mengikuti kata-kata yang dibicarakan. Itu jadi ada 4 jenis-jenis pidato yang anak-anak harus kamu pahami. Yaitu yang pertama saya ulangi sambutan, yang kedua pidato pemerintahan, yang ketiga pidato instansi, yang keempat adalah ceramah. Kemudian berikutnya ketika pidato kita punya metode. Yang pertama adalah
manuskrip, yaitu menggunakan naskah atau dengan mudahnya menggunakan teks. Ini maksudnya seorang yang berpidato sudah dipersiapkan teksnya dulu, sehingga hanya membaca naskah. Kemudian kedua adalah memoriter, yaitu seorang yang berbicara atau yang berpidato itu hanya menghafal, sehingga membuat naskah, kemudian dibaca, kemudian dihafal, baru ditampilkan. Kemudian yang ketiga adalah ekstemporal, yaitu seorang yang berpidato, yang mau berpidato maksudnya itu menggunakan kerangka persiapan, yaitu kerangka pidato, atau lebih mudahnya dengan garis-garis besar pidato. Kemudian yang keempat adalah menggunakan impromptu, atau mudahkan saja bahasa Indonesia adalah spontan. Ini seorang pembicara, orang yang berpidato itu dengan spontan, tanpa adanya persiapan. Yaitu ada 4 jenis, yaitu yang pertama adalah metode manuskrip, yang kedua adalah memoriter, yang ketiga ekstemporal, dan yang keempat adalah impromptu. Keempat-empatnya ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Yang pertama manuskrip menggunakan naskah, banyak kelebihannya karena seorang yang berpidato akan merasa nyaman, enak, dan sangat sedikit kesalahannya untuk berbicara. Kemudian yang kedua, memoriter, hafalan. Ini juga ada kelebihannya, juga ada kelemahannya. Kelebihannya seorang berbicara bisa komunikatif, tetapi kelemahannya ketika lupa dia tidak akan mudah menghubungkan dari A sampai Z kembali. Kemudian yang ketiga adalah ekstemporal, yaitu menggunakan kerangka pidato. Inilah yang sering digunakan orang-orang yang sering sudah fasih berbicara. Ini akan lebih enak karena kecuali lancar, dia juga akan bisa komunikatif dengan si pendengarnya. Ya, yang kurang paling bagus adalah sekedar metode impromptu, yaitu metode serta-merta atau spontan. Sehingga ini seorang yang berpidato tanpa adanya persiapan, makanya kemungkinan hasilnya akan kurang bagus. Demikian anak-anak, dalam pelajaran hari ini tentang bagaimana cara memahami pidato persuasif ada 3 hal. Yang pertama adalah pengertian pidato, yang kedua adalah jenis pidato, yang ketiga adalah metode pidato. Kiranya cukup sekian, namun sebelum saya tutup, untuk pelajaran berikutnya nanti kita masuk ke tujuan berpidato dan bahasa-bahasa yang digunakan dalam berpidato. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Selamat belajar, selamat berjumpa di kemudian hari. Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.